Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Ariza, mahasiswi S1 PGSD Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Tujuan dari adanya video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya dan Teknologi, di mana saya akan menjelaskan tentang masyarakat dan komunitas. Pertama, saya akan membahas tentang masyarakat, di mana menurut Wikipedia Bahasa Indonesia menyatakan bahwa masyarakat itu adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Pengertian masyarakat menurut beberapa ahli yaitu yang pertama menurut Ralph Linton, di mana menurutnya masyarakat adalah sekelompok manusia yang telah cukup lama dan bekerja sama sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya sebagai salah satu kesatuan sosial dengan batas tertentu. Kemudian, menurut John Lewis Gillin dan John Gillin, masyarakat itu adalah sekelompok manusia yang terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama. Sedangkan menurut Konjatiningrat, masyarakat itu adalah kesatuan hidup masyarakat manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat berlanjut atau kontinu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kemudian, proses terbentuknya masyarakat. Untuk terbentuknya masyarakat itu ada 3 unsur. Yang pertama itu terdapat sekumpulan orang. Kedua, bermukim atau berdiam di suatu wilayah yang relatif lama. Dan yang terakhir adalah akibat dari hidup bersama dalam jangka waktu yang lama itu menghasilkan kebudayaan berupa sistem nilai, sistem ilmu pengetahuan, dan kebudayaan kebendaan. Kemudian, ada 5 dorongan yang menyebabkan masyarakat ingin bermasyarakat. Di antaranya, yang pertama pemenuhan dasar biologis seperti tempat tinggal, makanan, dan pakaian. Yang kedua, kemungkinan untuk bersatu dengan manusia lain. Ketiga, keinginan untuk bersatu dengan lingkungan hidupnya. Yang keempat, dengan bermasyarakat, kemungkinan untuk mempertahankan diri dalam menghadapi kekuatan alam, binatang, dan kelompok lain lebih besar. Dan yang terakhir, manusia memiliki kecenderungan sosial, yaitu seluruh tingkah laku berkembang akibat interaksi sosial atau hubungan antar manusia. Kemudian ada ciri-ciri masyarakat. Yang pertama itu masyarakat adalah manusia yang hidup berkelompok, yaitu manusia itu hidup secara bersama dan membentuk kelompok. Yang kedua, melahirkan kebudayaan. Maksudnya, jika tidak ada masyarakat, maka tidak ada budaya, begitupun sebaliknya. Yang ketiga, mengalami perubahan. Sebagaimana yang terjadi di dalam budaya, masyarakat juga turut mengalami perubahan. Yang keempat, manusia yang berinteraksi. Salah satu syarat perwujudan dari masyarakat adalah terdapatnya hubungan dan kerjasama di antara ahli dan ini akan melahirkan interaksi. Yang kelima, terdapat kepemimpinan. Dalam hal ini, pemimpin adalah terdiri daripada ketua keluarga, ketua kampung, ketua negara, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah adanya stratifikasi sosial, di mana ini meletakkan seseorang pada kedudukan dan juga peranan yang harus dimainkannya di dalam masyarakat. Di dalam sebuah masyarakat terdapat unsur-unsur kemasyarakatan, yaitu yang pertama kesatuan sosial, di mana ini terdiri dari orang banyak dan golongan sosial. Yang kedua adalah perkumpulan atau yang disebut dengan asosiasi, di mana ini adalah kesatuan manusia yang dibentuk secara sadar untuk tujuan-tujuan khusus.
Yang ketiga, kelompok sosial, yaitu himpunan atau kesatuan manusia yang bersama terdapat hubungan timbal balik saling mempengaruhi sehingga timbul suatu kesadaran untuk saling menolong di antara mereka. Dan yang terakhir adalah pranata sosial, yaitu wujud dari berbagai respon yang diformulasikan dan disistematiskan dari segala kebutuhan hidup. Kemudian ada tipe-tipe masyarakat. Tipe masyarakat ini dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada masyarakat terbuka, di mana ini adalah masyarakat yang mau menerima perubahan, baik perubahan budaya maupun perubahan teknologi dan segala macam perubahan yang terjadi di lingkungannya. Dalam menerima perubahan, pada masyarakat terbuka dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu ada masyarakat yang menerima perubahan dengan seleksi dan ada juga masyarakat yang menerima perubahan tanpa seleksi. Artinya semua unsur-unsur yang masuk dalam suatu masyarakat dianggap baik dan lebih maju. Yang kedua ada masyarakat tertutup. Masyarakat tertutup sulit menerima perubahan. Mereka bersifat bahwa perubahan akan menyebabkan hilangnya keaslian budayanya. Mereka menutup diri akan perubahan, ada kalanya mereka menerima perubahan, namun sifatnya masih terbatas, bahkan ada yang tak mau menerimanya sama sekali. Contohnya seperti masyarakat Papua, di mana masih ada suku-suku yang hampir belum mengalami perubahan, kehidupan mengembara di hutan, mengumpulkan makanan berupa daun-daunan, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Bahkan mereka belum menggunakan pakaian. Selanjutnya ada konsep masyarakat yang baik. Konsep masyarakat yang baik ini menurut Taizi yaitu pertama, setiap anggota masyarakat berinteraksi satu dengan yang lain berdasarkan hubungan pribadi. Dua, memiliki otonomi, kewenangan dan kemampuan mengurus kepentingan sendiri. 3. Memiliki viabilitas, kemampuan untuk memecahkan masalah sendiri. 4. Di dalam masyarakat bisa terjadi konflik, oleh sebab itu diperlukan kemampuan untuk manajemen konflik. Yang kelima, kesempatan setiap anggota untuk berpartisipasi aktif dalam mengurus kepentingan bersama. Itulah mengenai penjelasan dari masyarakat. Baiklah, kita masuki tentang komunitas. Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, komunitas itu adalah sebuah kelompok sosial dan dari beberapa organisme yang berbagai lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Menurut para ahli, pengertian komunitas itu yang pertama itu menurut Vanina Delobele. Menurutnya, komunitas merupakan grup beberapa orang yang berbagi minat yang sama yang terbentuk oleh 4 faktor, yaitu komunikasi, tempat yang disepakati bersama untuk bertemu, ritual, dan kebiasaan, serta influencer. Yang kedua itu ada menurut Kertajaya Hermawan, di mana komunitas adalah sekelompok orang yang saling peduli satu sama lain lebih dari yang seharusnya, di mana dalam sebuah komunitas terjadi relasi pribadi yang erat antar para anggota komunitas tersebut karena adanya kesamaan ketertarikan atau nilai. Kemudian yang ketiga ada menurut Sunarno. Menurutnya, komunitas adalah sebuah identifikasi dan interaksi sosial yang dibangun dengan berbagai dimensi kebutuhan fungsional. Jadi, dapat disimpulkan bahwa komunitas adalah suatu kelompok sosial di suatu masyarakat yang terdiri dari beberapa individu yang saling berinteraksi di lingkungan tertentu dan umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Kemudian, komunitas ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada komunitas berdasarkan minat, di mana jenis komunitas yang terbentuk karena adanya kesamaan minat atau ketertarikan para anggotanya. Contohnya perkumpulan pecinta binatang. Yang kedua itu ada komunitas berdasarkan lokasi.
ialah jenis komunitas yang terbentuk karena adanya kesamaan lokasi atau tempat secara geografis. Contohnya komunitas desa, kota, ataupun berdasarkan daerah tertentu. Dan yang ketiga, komunitas berdasarkan komuni, yaitu suatu komunitas yang terbentuk karena adanya keinginan dan kepentingan bersama. Dengan kata lain, komunitas ini terbentuk atas dasar kepentingan di dalam organisasi sosial dalam masyarakat. Contohnya seperti komunitas praktisi HR. Selain itu, komunitas ini juga memiliki beberapa manfaat, yaitu diantaranya yang pertama sarana informasi. Penyebaran informasi tertentu dapat menyebar dengan cepat di suatu komunitas. Contohnya, komunitas pecinta burung. Segala informasi yang berhubungan dengan burung akan sangat cepat beredar di dalam komunitas. Yang kedua, saling mendukung. Karena adanya minat atau ketertarikan pada bidang tertentu, maka setiap anggota komunitas dapat saling memberi dukungan. Yang ketiga, menjalin hubungan. Dengan adanya komunitas, maka antar sesama anggota dapat menjalin relasi yang lebih baik satu sama lainnya. Ciri-ciri komunitas itu ada beberapa. Yang pertama, adanya kesatuan hidup yang teratur. Artinya masyarakat yang memiliki kesatuan hidup yang teratur dan tetap akan lebih cenderung memiliki hubungan sosial. Yang kedua, bersifat teritorial, di mana komunitas sosial dapat dilihat dari tempat asal anggotanya, di mana juga dapat disebut sebagai masyarakat setempat karena memiliki kesamaan tempat tinggal. Yang ketiga, sifatnya yang ada dan nyata. Yang keempat, adanya hubungan timbal balik. Dan yang kelima adalah faktor yang sama. Artinya, anggota komunitas biasanya memiliki faktor yang sama antara satu sama lain, seperti rasa senasib, kepentingan yang sama, atau ideologi yang sama. Di balik itu semua, komunitas ini juga memiliki unsur-unsur menurut Surjono Sukanto, yaitu yang pertama, seperasaan. Seperasaan ini muncul akibat adanya kesamaan kepentingan atau tujuan sama antar anggota untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, ada sepenanggungan. Dan yang terakhir, yang ketiga, saling memerlukan. Setiap anggota komunitas memiliki hubungan erat satu sama lain. Hubungan erat antar anggota terjadi akibat proses interaksi antara individu dalam komunitas. Oleh karena itu, setiap komunitas selalu memiliki rasa solidaritas dan kekeluargaan yang kuat.